warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada jamaah Jamiatul Husna yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, lengkapnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang hari ini dengan kesyukuran yang lebih dari waktu-waktu sebelum ini. Kita bisa dibangunkan oleh Allah, masih bisa sarapan, masih bisa jalan menuju kemari. Diri yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang dipilih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku beri kabar taman surga yang ada di dunia? Barang siapa yang ia duduk di situ, masuk ke situ, maka ia akan masuk ke surga yang sesungguhnya. Amin. Maukah aku kabarkan pada kalian? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Di mana itu? Kira-kira di mana? Majelis ilmu. Itulah taman-taman surga. Walaupun sementara itu panas di dalamnya. Ya, lagi duduk geser sana, geser sini, sonjol sana, sonjol sini, sender sana. Panas, tidak nyaman. Tapi dari ketidaknyamanan di dunia, kelak akan diberikan kenyamanan yang hakiki. Pun sebenarnya kenyamanan yang didapatkan keluarnya dari majelis ilmu adalah adanya ketenangan tanpa ada rasa kerisauan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kata Nabi dalam hadits Al-Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu sampai kamu tidak ragu. Solusinya bagaimana kira-kira? Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu sampai kamu tidak ragu. Itu kita disuruh supaya ngapain? Kira-kira kenapa kita ragu melakukan sesuatu? Dikarenakan apa penyebabnya? Boleh enggak ya? Kayaknya boleh, tapi kayaknya enggak boleh, kayaknya enggak. Kenapa kita begitu? Karena enggak yakin. Kenapa enggak yakin? Ada sesuatu apa dalam diri kita? Atau dalam diri kita belum ada apa sehingga kita ragu, sehingga kita tidak yakin. Tidak ada ilmunya. Kalau kita sudah ada ilmunya, kira-kira ragu enggak? Tidak ragu. Kenapa kita masih ragu? Kayaknya boleh dah, tapi kayaknya enggak. Waktu itu kayaknya ustadznya kan gitu. Karena kita belum punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmunya, oh boleh. Madhab fulan, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, bla tahu. Hadisnya juga ada karena ada ilmunya. Da' ma yuribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu, ila ma la yuribuk, sampai kamu tidak ragu lagi. Artinya kalau kita belum punya ilmu, maka berilmulah. Kalau kita belum punya ilmu, ragu akan beberapa hal. Kalau kita sudah punya ilmu, sudah tidak ragu dengan berbagai hal. Nah, majelis ilmu yang kita lakukan di setiap saat kita, termasuk di hari ini, supaya keraguan demi keraguan, kebingungan demi kebingungan, kita bisa menghindarkannya. Kayak baca Quran nih, kan? Keraguan demi keraguan akan dihindarkannya. Bahkan terkadang
menjadikan penilaian yang lebih kurang tepat pada kita. Kalau keraguan mending kita masih bisa berhati-hati, masih bisa jalan secara perlahan. Namun kadang kita melakukan kesalahan tidak sadar kalau kita melakukan kesalahan, nggak ada keraguan. Kita mau melakukan kesalahan tidak ada keraguan dengan kesalahan yang kita lakukan, itu lebih bahaya lagi. Nah, pede aja. Misal juga berkenaan dengan bacaan Al-Quran kita sadar ilmu kita itu kurang baca Al-Quran, tapi waktu salah baca Al-Quran kita merasa nyaman saja. Bukti kenyamanan salah baca Al-Quran itu tidak mau mengaji, itu berarti nyaman pada kesalahan. Nah, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang disebutkan dalam surat Al-Asr adalah orang yang merasa tidak nyaman jika tidak dikaruniai ilmu. Kenapa? Karena menjadi hamba yang dirugi, hamba yang merugi. Innal insana lafi khusr. Itu untuk kita, untuk siapa? Jangan. Sesungguhnya manusia itu pada umumnya dalam kerugian. Kita mau nggak disebut di situ? Kalau kita nggak mau, kita menghindari ayat itu. Maksudnya kita jangan mau disebut oleh Allah termasuk yang ada di dalam surat itu. Itu untuk orang lain, gitu. Kita nggak mau rugi. Supaya nggak mau rugi, kita cari keuntungan yang banyak, yaitu di majelis-majelis ilmu. Jamaah sekalian rahimahullah, untuk berkahnya majelis kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjutkan poin demi poin tahsinul Quran. Baik. Tahsinul Quran terakhir sampai pada poin 19 kalau tidak salah, halaman yang ke-77. Ini ada spidolnya. Yang bagaimana tuh? Di sini pada surat Al-Baqarah ayat ke-196. Pada bunyinya famastaisara minal hadi. Jadi kalau kita wakafkan hadi. Nah, hadi dalnya dikolkolahkan, yakni disukunkan. Bacanya bagaimana waktu itu? Famastaisara minal hadi. Nah, disertai meringis, tapi dalnya kan suku dikolkolahkan. Di sini tidak boleh dikolkolahkan, menjadi famastaisara minal hadi. Hadi, bukan hadi, tapi hadi. Nah, lagi 1, 2, 3. Famastaisara minal hadi. Seperti ada i. An-Nahl 90. Wal munkari wal baghi. Iya-nya disukun. Halaman 77. Iya-nya disukun menjadi wal munkari wal baghi. Wal munkari wal baghi. Lagi 1, 3. Wal munkari wal baghi. Baik, bisa fokus atau tidak? Bisa? Ya, Ketujuh, kalau tadi meringis sekarang monyong. Monyong. Al-Baqarah ayat yang ke-219. Coba langsung aja buka 219. Al-Baqarah 219. Nah, Al-Quran 219 halaman 30
Qurannya, bukan Qurannya. Al-Baqarah 219. Baik, Al-Baqarah 219 baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah. Baik, saya bacakan baris kedua dari bawah. Kalimat pertamanya akbaru min naf'ihima. Saya baca selanjutnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Coba. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Halaman 34. Halaman 34. Baris paling bawah nomor 2. Qulil afwa. Kalau waqaf jadi qulil afu. Qulil afu. Monyong. Qulil afu. Coba 1, 2, 3. Qulil afu. Bukan qulil afwa. Bukan. Kalau wa berarti wawunya masih berharokat, tidak boleh berharokat. Sukun, setiap huruf yang diwakafkan berhenti karena wakaf, maka huruf yang hidup menjadi sukun. Lagi, qulil afu. Nah, baik. Contoh lagi pada surat Al-An'am ayat yang ke-32. Al-An'am ayat 32. Baik, halaman 131 langsung praktek. Praktek bulan lalu sudah 2 bulan lalu, karena bulan lalu tidak ada. Quran ngajinya sebulan sekali. Kalau nggak ada untung. Padahal Quran itu lebih cepat lepas daripada unta yang tidak ditambahkan. Tapi mau bagaimana? Quran sudah ada jadwalnya masing-masing di tiap pekan. Masya Allah. Ayat yang ke-32 halaman 131. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ayat ada punya. Wa lahu. 1, 3. Coba. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walahu seperti kayak hak rumahku. Walahu. Nah, untuk poin yang ke-17, baris ke-19 kita lewatin aja. 18, 19 langsung kita lewatin saja. Masuk ke poin yang ke-20. Ya, masuk ke poin 20. Baik, kita coba. Ini sering kita membacanya versi masing-masing. Baik. Poin 20. Ketika wakaf, huruf terakhir harus disertai qalqalah. Nah, huruf qalqalah apa saja? Banjudi Ongko bujati. Kalau dia sukun asli maupun sukun karena wakaf, maka harus tetap diqalqalahkan. Ba diqalqalahkan, hamd, jim, aj, dal, hand, po, angko, selalu bunyi begitu. Nah, bagaimana kalau kita baca
3. Fihi dhulumatun wa ra'dun. Nah, kalau kau sukun bagaimana bunyinya? Wa barqun. Bagaimana? Ya. Ada juga waktu qalqalah karena koknya berharakat dhammatain, bunyinya kayak ada kukunya dikit. Wa barqu. Ada yang wa barq. Ada. Jadi koknya tidak qalqalahkan. Koknya harus tetap qalqalahkan. Tetapi qalqalahkan. Rohnya sukun, huruf sukun kita apakan? Alirkan. Huruf ko diapakan? Pantulkan. Jadi kira-kira bagaimana? Wa barqun menjadi wa barqo. Wa barqo. Wa wa'dun wa barqo. Koknya dilepas, jangan tahan-tahan. Jangan wa barqo. Kecil atau dikasih hamzah wa barqo. Ada hamzah sukun setelah ko tidak boleh, lepaskan saja wa barqo. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqo. Al-An'am ayat 121. Wa innahu lafisqun menjadi lafisqun menjadi ya, sinnya tetap dialirkan, jangan lafis aslinya alir lafisqo sehingga menjadi wa innahu lafisqo. Yang C bilqisqi menjadi jangan bilqisq. Ko-nya diapakan? Huruf ko-nya diapakan? Qalqalahkan, berarti bilqisqi menjadi si-nya dialirkan. Nah, bilqisqo. Qul amara rabbi bilqisqo. Ya, silakan buka Quran. Kalau tajwid cuma mendengar apa? Lama bisanya. Medianya harus lengkap namanya belajar. Ya baik, atau buka di HP. Kalau memang tidak enggak, buka di HP. Ya, wajib. Belajar itu memang harus lengkap medianya. Menjadi pendengar setia kalau ceramah, menjadi pendengar setia boleh. Tapi kalau mengkaji, beda dengan mengaji, mengkaji itu harus lengkap medianya. Ya baik. Ayat yang kedua Al-Hasyr. Pada kalimat fi qulubihim ru'ba menjadi banyak diapakan? Al-qalqalahkan. Baik, kita coba buka Al-Hasyr yang tidak punya buku. Al-Hasyr juz yang ke-28. Surat Al-Hasyr. Ayat yang kedua. Al-Hasyr ayat kedua, halaman 1545. Halaman 545.
ayat yang kedua. Pada baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Fi qulubihimur ru'ban. Biasanya bacanya itu dari atasnya. Dari atasnya. Husunuhum minallah. Nah, jadi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Ada 3 huruf yang qalqalah ke e, 2 huruf yang qalqalah ke o. 3 huruf yang qalqalah ke e, huruf apa saja? Ba, ja, da. Qalqalah hamd, aj, ad. Hamd, aj, ad. Apapun harokat setelah dan sesudahnya cuekin saja. Karena terkadang sang qari membaca qalqalah ini menyesuaikan harokat sebelumnya atau sudahnya. Kalau qalqalahnya setelahnya adalah fathah menjadi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, da kayak ada a-nya. Da ibakar, iba suka ada harokat fathahnya, tidak boleh. Atau yang i kadang bunyi. Baik. Di sini lagi wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Lepaskan. Ru'b. Alhamdulillah. Lanjutkan. Sudah habis. Baik. Poin 20 sudah habis, masuk ke poin 21. Poinnya tadi poin 20, semua huruf yang qalqalah dia berada di penghujung, diwakafkan sebelumnya ada huruf sukun, tetapi qalqalahkan. Bilqis, sini kan sukun, bilqis, sini kan sukun, jadi qa-nya tetap qalqalah. Bilqis. Wa barqun, sebelum qaf ada ra sukun, ra-nya tetap dialirkan, huruf sukun tetap dialirkan, qa-nya dipantulkan. Wa barqu. Lafis pun, si-nya dialirkan, qa-nya qalqalah. Lafis qa. Sekarang masuk ke poin 21. Poin 21, ketika waqaf huruf sebelum terakhir qalqalah dengan jelas. Kalau tadi huruf terakhir, sekarang huruf sebelum terakhir diqalqalahkan dengan jelas. Nah, poin 21 pada surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Wal Fajr menjadi. Nah, kadang jinnya suka tidak jinnya qalqalah, tapi huruf terakhirnya hilang. Wal Fajr, pokoknya hilang. Membaca surat An-Nasr misalnya juga, walaupun suratnya bukan qalqalah, itu banyak huruf ra-nya yang hilang. Wan 'asr, innal insana lafi khusr. Ra-nya kemana bang? Dalam arti nggak boleh. Semua perlu dijaharkan, termasuk huruf yang terakhir juga tetap dijaharkan, diperjelas suaranya. Di sini jimnya diqalqalahkan dulu, coba ra-nya dihilangkan dulu sementara untuk memantapkan qalqalah jim. Wal fajr. Fajr. Tambah huruf sukun. Huruf sukun yang bahkan alirkan. Berarti ra-nya dialirkan. Wal fajr. Fajr. Nah, jangan wal fajr. Jangan
wal fajr, tapi wal fajr, wal fajr. Jinnya qalqalah, rohnya tetap dibaca dengan jelas. Bahkan nanti kalau kita sudah masuk tasim 2, rohnya harus begini. Pak, tapi nanti dulu. Yang penting dialirkan dulu materi yang sudah kita dapatkan. Yang B, Al-Fajr ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijrin, lidhi hijrin, menjadi lidhi. Iya. Suara E-nya pada jim jelas. Suara E pada jim jelas. Lidhi hijr. Coba rohnya simpan dulu. Lidhi hijr. Lidhi hijr. Masukkan roh, alirkan. Lidhi hijr. Lidhi hijr. Yang C, biasanya kita bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatil. Benar. Karena sudah tahu ilmunya. Biasanya kita dengar huruf rohnya dibaca enggak? Enggak. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Bahkan enggak mantul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Iya, hilang qalqalahnya, hilang huruf setelahnya. Fi lailatil qadr. Fi lailatil qadr. Suara E-nya jelas, mengalirnya roh jelas. Lailatil qadr. Al-Asr ayat terakhir 3. Wa tawasaw bis. Iya. Ya, ulang. Huruf rohnya dialirkan. 1, 3. Wa tawasaw bis sabr. Sabr. Wa tawasaw bis sabr. Lagi. Tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Poin 22. Langsung ke back. Rapel 20. Poin 22. Ketika wakaf, huruf sebelum terakhir disuarakan seperti ada E. Seperti, bukan diadakan tapi seperti ada E. Seperti ada qalqalah. Seperti seperti qalqalah namun dibaca dengan sama. Kayak ada, kayak enggak. Untuk mempermudah membaca huruf yang paling terakhir. Jadi di sini perpindahan dari huruf sukun ke huruf yang terakhir. Jadi pindah huruf berarti pindah makhraj. An-Nasr ayat yang ketiga. Bihamdi rabb. Coba 1, 2, 3 versi masing-masing dulu. Bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan kayak ada seperti harakat dhammah. Wastaghfir. Enggak boleh monyong. Coba. Mungkin lepas. Wastaghfir. Seperti ada wastaghfir. Rohnya ngalir. Fil. Wastaghfir. Ulangi. Bihamdi rabbika wastaghfir. Alhamdulillah. Al-Fajr kedua. 1, 2, 3 coba. Walayalin ashrin. Jadi shinnya diapakan? Seret. Karena biasanya
shinnya nggak dialirkan, rohnya juga tidak dialirkan. Asyr, asyr, wa layalin asyr, asyr. Ya, at-tariq innahu laqawlun faslun, menjadi qawlun. Nah, sodnya ngalir, lamnya ngalir. Fasl, fasl. Innahu laqawlun fasl. Kenapa kita repot-repot begini? Kenapa? Ustadz yang lain gak begini? Kenapa? Kita diberitakan oleh Allah untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Karena di akhir zaman banyak pembaca Quran luar biasa. Tapi baca Al-Qurannya tidak sebagaimana disebutkan Nabi, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'an kama unzil. Bacaan Al-Quran ini tidak sama sebagaimana Al-Quran diturunkan. Yang penting bunyi. Yang penting bunyi. Yang penting satu hari satu juz. Sudah puas. Padahal bacaan satu juznya cuma mengejar target kuantitas bukan kualitas. Satu juz boleh tidak? Oh, jangan dikatakan. Berapa huruf itu? Satu huruf aja luar biasa pahalanya. Walaupun salah, pahalanya besar. Al-mahim bil Qur'an as-safartil Qur'anil marah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata' fihi 'alaihi syaq lahu ajran. Yang baca Quran terbata-bata, salah-salah, baginya 2 pahala. Huruf nun dibaca ba, huruf dal dibaca nun, huruf nun nyambung dibaca dal, huruf jim dibaca kha. Pahala enggak? Pahala, walaupun salah. Walaupun salah dapat pahala, apalagi ngaji. Salah tetap dapat pahala, bahkan kesalahan tidak Allah anggap sebagai sebuah kesalahan. Kenapa? Ada ikhtiar untuk memperbaiki, ada kesungguhan mujahadah untuk memperbaiki. Kalau tidak ada mujahadah keinginan untuk memperbaiki, maka kesalahan tetap Allah sebagai anggap sebuah kesalahan, walaupun dapat pahala. Kesalahan seseorang si A ngaji, kesalahan baca Quran si B nggak mau ngaji, sama-sama salah, tapi pahalanya jauh berbeda. Jadi duduk begininya saja sudah dapat pahala. Apalagi ada perubahan. Walaupun nggak berubah, ada kemauan untuk berubah.